Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Juliani Saputri dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 26. Saya akan menyampaikan materi tentang 1. Zat makanan, 2. Saluran dan kelenjar pencernaan makanan, 3. Kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan. Zat makanan merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh supaya dapat tetap hidup. Makanan mempunyai fungsi yaitu 1. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh, 2. Pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua, 3. Pengaturan metabolisme tubuh, 4. Menjaga keseimbangan cairan tubuh, 5. Pertahanan tubuh terhadap penyakit, 6. Penghasil energi. Karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 3 macam. A. Monoksida merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul paling sederhana. Contoh, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. B. Disakorida terdiri atas 2 molekul. Contoh, sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa terdapat pada gula pasir yang dikonsumsi. Maltosa terdapat di dalam biji-bijian. Laktosa terdapat dalam makanan yang berasal dari hewan, misalnya susu. C. Polisakarida merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang kompleks. Contoh, pati, glikogen, dan selulosa. Protein. Protein adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N. Protein memiliki fungsi A. Sumber energi, B. Sebagai zat pembangun dalam tubuh, C. Berperan dalam sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormone dan enzim, D. Perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Lemak. Lemak sering disebut lipid dan tersusun atas unsur C, H, dan O. Di dalam satu molekul lemak terdapat 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Asam lemak jenuh terdapat pada daging, keju, susu, mentega. Asam lemak tak jenuh terdapat pada minyak kedelai, minyak kelapa, ikan, dan minyak goreng. Fungsi lemak. A. Merupakan sumber energi. B. Sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. C. Sebagai pelindung organ-organ tubuh. D. Pembangun bagian sel. E. Sebagai makanan cadangan. Vitamin. Vitamin adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Vitamin dibagi 2 golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C, dan vitamin larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K. Mineral. Mineral berfungsi sebagai A. Bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh, misalnya tulang, gigi, rambut, kuku, kulit, dan sel darah merah. B. Sebagai bahan pengatur, misalnya keseimbangan keasaman cairan tubuh, proses pengumpulan darah, dan membantu proses metabolisme dalam tubuh. Pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi kecil. 1. Proses pencernaan manusia. A. Secara mekanik, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia umumnya, proses pencernaan ini dilakukan dengan menggunakan gigi. B. Secara kimiawi atau enzimatis, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. 2. Alat pencernaan manusia. A. Saluran pencernaan manusia merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dengan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan pencernaan atau pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Mulut. Beberapa organ di dalam mulut. A. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga menjadi halus. Bagian-bagian gigi. Emel gigi merupakan lapisan keras berwarna putih yang menutupi mahkota gigi. Tulang gigi tersusun atas zat dentin. Lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan, serta sebagai alat pengecap yang dapat merasakan. A. Rasa asin. Lidah bagian tepi depan. B. Rasa manis. Lidah bagian ujung. C. Rasa asam, lidah bagian samping. D. Rasa pahit, lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Kerongkongan.
Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Gerak peristaltis merupakan gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. 3. Lambung atau ventriculus merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Usus halus atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus penyerap atau ileum. Usus besar. Makanan yang dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. B. Kelenjar pencernaan. Berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. 1. Kelenjar lidah. Ialah kelenjar yang pencernaan yang pertama kali mencerna makanan ketika makanan masuk ke dalam mulut. 2. Kelenjar lambung. Ialah kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim asam, klorida, renin, pepsin. 3. Kelenjar hati. Ialah kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga perut sebelah kanan. 4. Kelenjar pankreas. Ialah kelenjar pencernaan yang terletak di dalam rongga perut dekat lambung dan usus halus. 5. Kelenjar usus. Dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus. Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. A. Diare merupakan gangguan yang terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. B. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. C. Sembelit merupakan gangguan sistem pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. D. Mah merupakan gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. E. Hemoroid atau wasir, yaitu pembengkakan berisi pembuluh darah yang membesar. F. Parotitis epidemika. Penyakit ini menyerang kelenjar ludah, terutama kelenjar parotis. G. Karies gigi atau gigi berlubang. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus. H. Appendicitis merupakan gangguan sistem pencernaan yang dimana umbai, cacing, atau usus buntu mengalami peradangan. I. Tukang lambung merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. J. Malnutrisi gizi buruk yang terjadi karena pembentukan enzim mengalami gangguan. Teknologi yang berhubungan dengan sistem pencernaan makanan. 1. Feeding tube, alat berupa selang untuk memberi makan pasien melalui hidung. B. Gastroscop, endoskop yang khusus untuk memeriksa organ dalam perut. C. Sigmoidoskop, endoskop khusus untuk memeriksa rongga belokan berbentuk S antara rektum dengan colon yang menurun. D. Stomach tube, selang yang digunakan untuk mencuci perut, memberi obat-obatan, atau untuk mengambil getah lambung. E. Duodenoskop, endoskop khusus untuk memeriksa bagian duodenum. F. Kolonoskop, endoskop khusus untuk memeriksa kolon atau usus besar. G. Rectal tube, alat membersihkan rektum atau mengeluarkan gas dari usus. H. Anoskop, endoskop khusus untuk memeriksa rongga saluran antara anus dan rektum. I. Proskop, endoskop khusus untuk memeriksa bagian anus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.